Angka itu cerita, tugas kita membacanya. Kembali lagi bersama saya, Dodi, dan ini adalah The Economist. Hari ini kita akan membahas terkait dengan nominal versus real, yang menjadi perdebatan mungkin bagi yang tidak mengetahuinya ya. Karena memang pertumbuhan itu dihitung menggunakan sesuatu yang real atau nilai barang yang benar-benar diproduksi, yang tidak terpengaruh oleh adanya perubahan harga. Nah, teman-teman mungkin kalau browsing data di BPS, ini juga bisa melihat ada beberapa jenis ya data yang BPS keluarkan. Untuk PDB ini ada PDB atas dasar harga berlaku atau PDB nominal, dan PDB atas dasar harga konstan atau PDB real. Nah, ada juga yang lain ini yang sudah merupakan olahan distribusi PDB, kemudian laju pertumbuhan, laju implisit. Kemudian ini apa sih bedanya nih data dasar ini antara yang atas dasar harga berlaku atau nominal dengan yang real? Nah, ini yang kita sering temui di textbook ya, textbook ekonomi. Jadi PDB nominal itu apa sih? PDB nominal itu merupakan nilai barang atau jasa yang dihasilkan dihitung menggunakan harga yang berlaku pada saat PDB itu dihitung. Jadi misalnya untuk tahun 2025 yang menggunakan data harga di tahun 2025. Ini penting untuk apa? Ini untuk mengetahui besarnya PDB pada waktu tertentu atau melihat level tingkatan PDB, sehingga kita bisa melihat perubahan struktur ekonomi suatu negara. Nah, ada lagi, ini adalah PDB real. PDB real ini merupakan pembagian antara PDB nominal dibagi dengan PDB deflator. Karena deflatornya berbentuk indeks, kita kalikan lagi dengan 100 ya. Nah, ini untuk apa sih sebenarnya? PDB real ini bisa memberikan kita informasi terkait dengan harga besarnya suatu PDB atas dasar harga pada satu tahun dasar yang sudah ditetapkan. Untuk BPS sendiri sekarang tahun dasarnya adalah 2010. Sebelumnya ada tahun dasar 2000, kemudian ada tahun dasar sebelum-sebelumnya seperti 90, kemudian ada juga sampai 1960 itu juga ada tahun dasarnya sendiri. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jadi ya untuk menghitung ini menggunakan real ya, seperti yang kita lakukan pada video sebelumnya. Untuk deflator itu apa sih? Deflator ini sebenarnya menghasilkan namanya indeks harga implisit. Nah, indeks harga implisit ini maksudnya ada harga barang dan jasa yang diproduksi oleh satu perekonomian seluruhnya. Nanti ini akan kita lihat bedanya dengan indeks harga konsumen ya. Kemudian kita coba akan praktik menghitung pertumbuhan ekonomi dan deflator PDB ya. Tapi sebelum itu mungkin nanti ada tambahannya terkait dengan inflasi. Inflasi itu berbeda dengan nanti laju implisit deflator, ini yang sering ditemui di textbook juga. Jadi ada deflator PDB dan ada inflasi. Bedanya apa? Untuk deflator PDB itu seluruh harga barang dan jasa. Sehingga bisa dikatakan ini adalah inflasi untuk tingkat makroekonomi. Nah, sementara IHK atau indeks harga konsumen itu hanya dihitung menggunakan pendekatannya hanya untuk konsumen saja ya, baik transaksi yang terjadi di penjual maupun di pembeli. Nah, ini ada perhitungannya kalau kita lihat dari websitenya BPS, itu ada Modified Last Buyer Index. Untuk perubahan IHK sendiri ini disebut dengan inflasi atau deflasi. Nah, untuk inflasi ini bernilai positif, deflasi bernilai negatif. Sekarang kita akan coba praktek ya. Pertama kita akan coba membandingkan pertumbuhan real dan pertumbuhan nominal. Biasa kita akan masuk ke sini, query,
Atau kalau teman-teman mau men-scrap datanya sendiri-sendiri dari link yang dua ini ya, untuk PDB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Karena kita nantinya menggunakan atas dasar tahun 2010, kita hanya pakai yang tahun 2000 tahunan saja ya, datanya yaitu tahunan, kemudian 2 harga konstan dan harga berlaku, dan kita hanya coba melihat untuk PDB-nya saja. Nah, kita scrap dulu. Lanjut. Di sini seperti biasa ya, kita ambil datanya dan transformasikan. Ini adalah PDB. Ini ada konstan ya. Ini konstan PDB real atau konstan. Nah, PDB nominal. PDB nominal dari sini. Kita akan sedikit bermain dengan angka lagi. Pertama, membuat pertumbuhan seperti yang sudah dijelaskan di video-video sebelumnya, menggunakan real ya sebenarnya, tapi kita coba bandingkan ya PDB yang real dan pertumbuhan real dan pertumbuhan nominal. Nah, pertumbuhan realnya adalah yang ini. Kita ubah dalam bentuk persen. Ini pertumbuhan nominalnya. Kita lihat ya, sangat jauh sekali nominal dan realnya. Satu lagi kita coba buat indeks ya, atau deflator. Nah, deflator itu adalah membandingkan nominal dengan real, kemudian dikali 100. Kenapa ini angkanya 100? Karena dia adalah tahun dasar yang digunakan ya. Nah, kita coba pertumbuhannya. Ini Nah, kalau teman-teman lihat sekilas sebenarnya ini ditambah ini, itu hasilnya akan mendekati ini ya. Jadi real ditambah deflator itu hasilnya akan mendekati pertumbuhan nominalnya sesungguhnya. Maka yang memang perlu kita hitung adalah pertumbuhan realnya ya. Kita akan coba lihat dalam grafik. Membandingkan antara pertumbuhan real, nominal, dan deflator ya. Kita buat under saja. Ini ada dalam bentuk persen, ini juga dalam bentuk persen. Nah, kita coba lihat
datanya hanya kita akan gunakan itu pertumbuhan real dan pertumbuhan nominal. Nah, ini ya sangat jauh ya, jadi pertumbuhan real dan nominal. Percentage. Ya. Ya. Nah, nah ini ya, sangat jauh antara pertumbuhan real dan pertumbuhan nominal. Ya, pertumbuhan realnya itu sekitaran angka 6%, udah 5% juga gitu. Ini terakhir. Ini yang pertama, jadi jangan salah teman-teman nanti ke depannya kalau menggunakan data PDB itu PDB yang real untuk melihat pertumbuhan ekonominya. Sementara pertumbuhan nominal itu sudah tercampur dengan adanya perubahan harga juga. Jadi tidak hanya perubahan yang terjadi akibat adanya produksi atau perubahan barang, ini juga ada perubahan harga juga. Jadi perubahan output dan perubahan harga ini yang ada di PDB atau pertumbuhan nominal ya. Nah, kemudian apa sih hubungannya ini untuk pertumbuhan nominal dengan deflator dengan indeks harga konsumen? Kita coba membandingkan ya, inflasi dari indeks harga konsumen dibandingkan dengan inflasi dari PDB deflator. Kita sudah punya pertumbuhan deflatornya, kita sekarang tambahkan dengan pertumbuhan inflasi ya. Inflasi ambil inflasi yang tahunan yang sudah ada ya. Inflasi, nah sepertinya di sini tidak ada. Kita coba ke link yang satunya ya. Ini boleh ambil yang tahun kalender. Ini inflasi harga konsumen tahun kalender year to date, atau boleh juga ambil yang year on year ya. Kita ambilnya yang bulan Desember. Kalau kita lihat nih bulan Desember tahun 2006 untuk year to date-nya 6%, kemudian 6,6 untuk year on year-nya 6,6 juga. Jadi kita boleh ambil salah satu di antara itu ya. Ini kita akan ambil data dari 2011 sampai 2025. Kita salin saja. Kita ubah. Nah, ini sorry saya formatnya pakai koma. Ini harus diubah dulu. Di replace ya. Komanya jadi titik. Nah, kita sudah punya ini. Ini karena dalam bentuk persen ya. Saya harus nyamain bentuknya dulu biar sama. Nah, ini inflasi. Kita coba lihat data ini. Kita pakai data yang sudah ada ya, data ini. Kita dan edit data, kita tambahkan satu baris lagi, satu kolom terkait dengan inflasi. Kita buat komanya supaya sama ya. Nah, kita ambil pertumbuhan deflator. Oh, yang ini ya, sorry. Ini
penjumlahan. Jadi membandingkan pertumbuhan deflator dengan inflasi. Pertumbuhan deflator dengan inflasi. Nah, kalau kita lihat kita coba slideshow dulu. Nah, kita lihat memang untuk inflasi ini angkanya relatif sejalan dengan angka deflator ya. Inflasi dari IHK ini sejalan dengan inflasi dari PDB deflator. Lagi kita harus perlu ingatkan bahwa untuk inflasi dari IHK ini hanya melihat dari konsumen, sementara untuk inflasi dari PDB deflator itu melihat seluruh produksi barang dan jasa, termasuk dengan adanya ekspor maupun impor yang terjadi di suatu perekonomian, sehingga ini memiliki angka yang pastinya tidak sama, namun kalau kita lihat tetap masih sejalan. Jadi yang mana yang lebih baik untuk melihat inflasi? Tergantung tujuan. Kembali lagi tergantung dengan tujuan. Kalau kita hanya melihat sisi konsumen, lebih baik menggunakan indeks harga konsumen. Tapi kalau kita melihat perekonomian secara keseluruhan, kita bisa menggunakan inflasi dari PDB deflator. Nah, perlu saya ingatkan kembali, untuk inflasi dari indeks harga konsumen ini tidak semua provinsi, tidak semua kabupaten kota itu dilakukan survei. Yang terbaru memang semua provinsi ya, 38 provinsi, namun tidak semua kabupaten kota disurvei, sehingga beberapa kabupaten kota yang mungkin bisa menggunakan inflasi dari PDB deflator saat melakukan analisis lanjutan seperti regresi dan analisis terkait lainnya. Demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jumpa lagi nanti di video selanjutnya. Ciao.